kita bertemu di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Udah pada semangat belum ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Semangat. Saya coba tanya singernya ya. Heaven semangat nggak? Heaven semangat nggak? Tapi semangat banget. Ini lebih semangat lagi. Kita nggak mau kalian di sini kan? Pasti di rumah mau lebih semangat dong. Ayo kita semangat memuji Tuhan. Kita mulaikan. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Sore Bapak. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan karena kita mau mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore Yesus. Selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah
kami memiliki hati kerinduan untuk memuji muliakan nama-Mu. Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Kita akan memulaikan pujian kita yang pertama, biarpun gunung-gunung beranjak. Saya undang untuk teman-teman dan adik-adik untuk bangkit berdiri untuk kita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit
Bapa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan supaya kita boleh fokus menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus, terima kasih. Glory, haleluya. Baba,
tidak sama-sama berada di gereja, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai adik-adik yang ada di rumah menyaksikan streaming yang ada di sore hari ini. Dan biarlah Tuhan berkati, sehingga Tuhan, adik-adik ini walaupun mereka hanya menyaksikan lewat streaming yang ada, tetapi mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami percaya pujian kami yang kami naikkan itu menyenangkan hatimu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menguatkan kami, khususnya juga adik-adik yang ada, supaya Tuhan di hari-hari ini mereka semakin kuat untuk semakin setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah sediakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Kami akan siap mati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk untuk teman-teman. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak harap pada sore hari ini kabar adik-adik sehat ya dan terpelihara oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan puji-pujian yang dibawa kakak-kakak kita. Biarlah itu menjadi berkat dan memberkati bagi kita semua. Pada sore hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan yang baru bagi kita, agar kita lebih setia lagi mengiring Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita, dan sampai kapanpun Dia baik, dan Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan dunia ini. Pada sore hari ini, mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita, pengetahuan bagi kita, untuk bekal kita hari ini, besok, maupun yang akan datang. Mari persiapkan hati, persiapkan juga Alkitab yang di rumah, biar sama-sama kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini, kakak ingin membawakan kisah yang pastinya adik-adik pada tahu kisah ini. Tetapi kalau misalnya tidak tahu ya kita sama-sama belajar ya. Oke, siapkan Alkitabnya biar kita sama-sama membaca dan diberkati oleh pembacaan kita pada sore hari ini. Mari kita buka di Kejadian 26. Kita mulai dari pertama. Sekali lagi, Kejadian 26 ayat pertama dan sampai seterusnya. Yang di rumah fokus ya, jangan kemana-mana. Nanti HP atau apanya hidup, lari-lari kemana-mana. Jangan ya. Kita fokus mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3 kita baca. Baca perikopnya dulu. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku,
yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita belajar, kakak ambil tema Ishak di negeri orang Filistin. Ishak diberkati di orang Filistin, di negeri orang Filistin. Kenapa bisa dia diberkati oleh Filistin? Nah, itu pertanyaan. Kenapa dia bisa diberkati di negeri Filistin? Padahal negeri itu bukan negeri yang Tuhan berikan. Mari kita buka. Belajar pada sore hari ini, ada 3 hal yang membuat Ishak diberkati di negeri orang. Yang pertama, kita bisa baca pada ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ini adalah suatu perintah yang Tuhan berikan kepada Ishak. Dan ketika itu, Ishak tidak menolaknya, tetapi dia tunduk. Pelajaran yang pertama yang kita dapat ambil dari ayat ini adalah dia mau tunduk pada firman Tuhan, pada Tuhan. Mengapa demikian? Ketika Ishak belajar untuk tunduk akan perintah Tuhan, konsekuensi apa yang dia terima? Ada konsekuensinya, yaitu kita bisa dapatkan nanti. Tapi ini pelajarannya. Tapi sebelum itu, coba kita bandingkan. Kenapa Ishak bisa diberkati oleh Tuhan? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Kita bandingkan dengan kisah tentang Elimelek. Elimelek juga adalah orang Filistin, dari keturunan Ishak juga. Tetapi kenapa dia ketika di negeri orang dia tidak diberkati? Tadi judul kita Ishak diberkati di negeri orang. Mengapa demikian? Ada 3 hal. Yang pertama tadi, karena dia tunduk pada firman. Kita bandingkan pada kisah yang lain, yaitu Elimelek. Ketika Elimelek keluar dari Yehuda atau Israel, dia bukan mendapat seperti apa yang diterima oleh Ishak, yaitu diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia mengalami apa? Kematian, dan anak-anaknya juga mati di negeri itu. Mengapa hal itu demikian? Kita dapat ketahui dari pembacaan ini, Ishak orang yang taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, dia mau taat dan mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Berbeda mungkin dengan Elimelek. Mengapa demikian? Menurut pendapat saya, mungkin Elimelek itu sama juga seperti Ishak, telah difirmankan Tuhan untuk tidak pergi ke negeri orang. Akan tetapi dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Coba kita buka sama-sama. Di Rut 1 ayat 20. Kita mulai dari ayat 20 ya. Rut 1 ayat 20. Kita akan bisa menemukan mengapa Elimelek itu bisa mati di negeri orang, bukan malah diberkati, tapi malah mati. Coba kita lihat. Ayat 20 ya. Mulai. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku.
Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Menurut saya, mungkin saja ya, ini masih mungkin saja, menurut pendapat saya, Elimelek itu telah difirmankan oleh Tuhan mungkin untuk tinggal di Yehuda, walaupun pada masa itu sama-sama kelaparan. Ishak dan Elimelek sama-sama mengalami kelaparan, tetapi ada hal yang berbeda yang dialami keduanya. Ishak diberkati, Elimelek tidak. Kenapa? Mungkin Elimelek itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan akibatnya adalah dia mengalami hal yang tidak mengenakan bagi keluarganya, bagi dia sendiri juga terlebih. Dan hal ini menjadi pelajaran bagi kita, adik-adik juga di rumah, dan semua yang melihat siaran ini, untuk kita belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan telah firmankan, apa yang Tuhan telah katakan, kita belajar untuk tunduk dan merelakan kehendak kita demi kehendak Tuhan. Karena setiap kehendak Tuhan atau firman Tuhan itu baik untuk kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita, tetapi Tuhan merencanakan hari depan dan penuh dengan harapan. Pegang itu firman Tuhan itu. Kita harus pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pelajaran pertama yang kita ambil, Ishak dia mau tunduk kepada firman Tuhan. Dan akibatnya atau konsekuensinya yang dia terima, yaitu dia diberkati oleh Tuhan. Kita mari belajar. Yang kedua, dari pembacaan ini, kita dapat hal yang lain yang membuat Ishak diberkati di negeri orang, yaitu dia mau berusaha. Kita baca bersama-sama di ayat 12. Maka menaburlah Ishak di negeri itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tanah ini, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Hal kedua yang kita dapat pelajari, mengapa Ishak diberkati di negeri orang, dia mau berusaha. Ketika ada usaha, pasti ada jalan. Itu prinsip dari orang dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan belajar bahwa bukan hanya berdoa saja kita bisa diberkati, tetapi kita harus juga bertindak. Makanya disebut ot labora, bekerja dan berdoa dan bekerja. Sebagai anak-anak Tuhan ya, adik-adik di rumah, jangan cuma hanya berdoa ketika ujian. Adik-adik cuma hanya berdoa, Tuhan, minta tolong Tuhan, diberikan hikmat, pintaran untuk bisa mengerjakan soal. Tetapi ketika hari-hari, adik-adik main-main, adik-adik tidak belajar, malah nonton, main game. Bagaimana nanti ketika ulangan bisa dapat nilai baik? Bagaimana ketika dilihat di lapor merah? Nanti bilangnya, Tuhan kenapa nggak berikan saya kepintaran, dan marah sama Tuhan. Tidak bisa demikian hal itu dilakukan. Kenapa? Karena dari kita sendiri tidak mau berusaha. Ishak ketika dia diberkati, hal pertama yang dia lakukan adalah dia mau berusaha. Coba saja dia kalau nggak berusaha, mana mungkin dia bisa menjadi kaya, karena nggak ada tindakan yang dia lakukan. Apa yang Tuhan firmankan yang di Amsal tertulis bahwa, coba kita baca, ada pelajaran dari Amsal yang mengajarkan kita bahwa kita harus berusaha. Kenapa demikian?
Tuhan menciptakan binatang yang kecil tetapi giat dia. Giat dalam mencari rezeki bagi keluarganya. Siapa dia? Siapa binatang itu? Mari kita baca sama-sama. Amsal 6 ayat 6. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Puji Tuhan. Luar biasa ya Tuhan. Menciptakan binatang kecil, tetapi begitu rajin, begitu giat dia mencari makanan untuk keluarganya. Kita diajar bahwa untuk belajar mau ringan tangan. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan segala pekerjaan. Apapun itu. Baik di rumah nanti adik-adik disuruh bekerja, yaitu ngepel, nyapu, atau nyuci, apapun itu, belajar untuk mau ringan tangan. Karena apa? Semut aja mau mencari makan. Jangan tunggu waktu sudah habis. Seperti halnya misalnya minggu depan mau ujian, tetapi selama seminggu adik-adik bukannya belajar, malah keluyuran, main-main game, atau melakukan hal yang lain yang tidak belajar. Dan pada hari ketika ujian, adik-adik kelabakan, bingung. Atau misalnya ngerjakan tugas, dikasih tugas sama guru. Misalnya hari Kamis dikasih, hari Senin mau dikumpul. Tetapi pada hari malam minggunya dikerjakan. Ya kan hasilnya, atau bahkan juga Senin pagi jadi datang buru-buru ke sekolah untuk kerjakan. Itu halnya yang ya nggak kurang apa? Kurang efektif hal itu dilakukan. Dan kita harus belajar daripada binatang yang Tuhan ciptakan, yaitu apa? Semut. Dia menyediakan waktunya pada musim panas. Mengapa demikian? Karena dia tahu kedepannya bukan musim panas terus, akan ada musim dingin, musim di mana dia tidak bisa dapat bekerja. Dan hal itu menjadi pelajaran bahwa bagi kita untuk lebih berusaha, untuk lebih ringan tangan, sehingga ketika kita telah berusaha dan Tuhan telah melihat hasil usaha kita, yakin dan percayalah Tuhan pasti akan memberkatinya. Ishak aja diberkati, masa kita enggak? Kita kan sama-sama ciptaan Tuhan. Semut aja diberkati dengan makanan yang Tuhan berikan, masa kita enggak? Kita kan ciptaan Bani-Mu ya kan adik-adik di rumah? Itu yang kedua ya. Yang ketiga, hal apa yang membuat Ishak diberkati di negeri orang? Yaitu dia memiliki kerendahan hati. Yuk kita baca-baca sama-sama di mana kita dapatkan. Kita baca di ayat 26. Masih di Kejadian tadi ya. Kejadian 26 ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Azuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpahlah mereka
Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Puji Tuhan. Ini adalah suatu tindakan yang luar biasa. Mengapa demikian? Sebelum Ishak datang, dia belum ada apa-apanya. Tetapi ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia malah diusir oleh orang Filistin. Karena kenapa? Dia sangat kaya pada saat itu, sangat diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dia diberkati oleh Tuhan, orang Filistin lihat, wah, ini orang luar biasa, kita setelah usir, ternyata dia malah lebih kaya daripada kita. Makanya timbul dalam hati untuk bekerja sama bagi orang-orang Filistin kepada Ishak. Dan hal pertama yang dilakukan Ishak adalah dia tidak menutup diri. Kenapa demikian? Dia memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati sungguh beda, dan Tuhan akan melihatnya dan Tuhan akan memberkatinya. Coba saja dia ketika datang, dia bisa aja berkata, kenapa kamu datang? Dan dia malah mengusirnya kembali, karena mereka telah mengusir dia. Bisa saja kan demikian. Tetapi Ishak tidak melakukan seperti itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini suatu hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan atau kita diperlakukan tidak baik, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita berbuat baik, kita telah menabur bara di atas kepala orang itu. Sebab itu, belajar untuk rendah hati, belajar untuk tidak mendendam, sehingga setiap pekerjaan kita itu Tuhan perhatikan dan Tuhan buat berhasil. Dan kita juga disenangkan banyak orang. Bukan saja kita diberkati, tapi kita juga disenangkan oleh banyak orang, sehingga orang mau bergaul dengan kita. Itu ada 3 hal. Yang pertama apa tadi? Dia mau tunduk sama firman Tuhan. Yang kedua, dia mau berusaha. Yang ketiga, dia rendah hati. Ada 3 hal yang kita dapat pelajari dari kisah Ishak ini. Mengapa dia bisa diberkati di negeri orang? Kita juga bisa nanti kalau bisa kita merantau, kita pergi ke tempat yang kita belum pernah kunjungi. Dan ketika kita bisa melakukan ketiga hal ini, yakinlah Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menyertaimu. Asalkan ketiga ini jangan kita hilangkan. Ya adik-adik dan semua yang melihat siaran ini, kiranya pelajaran pada sore hari ini melalui firman Tuhan ini memberkati bagi setiap yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini. Saya dan adik-adik dan semua yang menyaksikan siaran ini, kita belajar bersama-sama untuk lebih bisa melakukan firman. Bukan hanya kita menjadi pendengar saja, tetapi kita belajar untuk melakukannya. Dan ketika kita belajar melakukannya, percayalah Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Kalau misal tidak diberkati di dunia ini, Tuhan pasti diberkati di surga nanti. Percaya saja. Kata Tuhan, apa upahmu besar di surga. Ya mungkin kita nggak diberi di sini, tetapi di surga nanti kita diberi yang besar. Kenapa demikian? Di atas saja kisah Lazarus. Ya Lazarus ya, Lazarus. Ya, ada tuh. Oh bukan Lazarus. Ada seorang kaya dan
saya lupa namanya Pak, tapi ada seorang kaya dan satu lagi lupa saya namanya. Nah, dia ketika mengalami di dunia, dia tidak diberkati, malah dia terkena penyakit, bahkan penyakitnya itu dijilat sama anjing. Tetapi ketika dia telah mati dan dibawa kembali oleh Tuhan, dia mengalami hal yang sungguh indah yang Tuhan berikan. Tetapi sebaliknya, orang kaya yang diberkati oleh Tuhan sungguh mengalami hal yang menyedihkan. Bahkan dia meminta kepada Abraham, Bapak Abraham, untuk memberikan setetes air untuk dia. Sungguh menyedihkan kan? Jadi ketika Tuhan memberkati kita bukan hal saja materi, tetapi bisa nafas kehidupan dan lain hal. Yang penting kita mau apa? Mau belajar dan belajar. Karena hidup ini bukan hanya berdiam diri, tetapi belajar dan belajar. Melalui pelajaran, melalui pengalaman, kita dapat tahu, kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah renungan pada sore hari ini bisa memberkati adik-adik di rumah, dan juga orang yang menyaksikan siaran ini juga diberkati oleh Tuhan, dan setiap pekerjaannya Tuhan berkati, sekolah, studi, orang tua, pekerjaannya Tuhan berkati, biar nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Dan kita akan ketemu lagi akan selanjutnya. Tuhan pasti akan menyertai kita, dan kita berdoa sama-sama biar kita bisa berkumpul, kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, bukan lewat lagi streaming, tetapi kita bisa tatap muka. Ya, kita doa bersama-sama ya, biar Tuhan bisa membuatnya. Dan tetapi saya kakak harap walaupun hanya streaming, semangat kita tidak luntur ya, semangat kita tetap berkobar-kobar karena Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar dan kami telah terima. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kami, menjalani kehidupan kami. Berkati adik-adik yang di rumah dan setiap orang yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini. Tuhan berkati seperti Engkau telah janjikan kepada kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kami tanam dalam hati kami dan kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ketika kami bisa menyenangkan Engkau, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati kehidupan kami. Bukan saja saat ini, tetapi sampai selama-lamanya Tuhan akan memberkati, memelihara kami, kehidupan kami Tuhan. Masa depan kami percaya ada di tangan-Mu, dan kami yakin masa depan kami penuh dengan harapan. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, tambah-tambahkan semangat kami, tambah-tambahkan kepercayaan kami lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah sampai akhir hidup kami tetap setia, kami tetap percaya kepadamu, dan biarlah kami bisa mendapatkan mahkota kemuliaan dan menerima hal yang dianugerahkan, yang telah dijanjikan oleh-Mu di sorgawi ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berkati setiap juga kakak-kakak yang telah membawakan puji-pujian. Tuhan, Kau memberkati. Berkati juga adik-adik studi mereka. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, baik pekerjaan orang tua mereka. Tuhan berkati seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri setiap ibadah kami tutup, hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.